Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hidup baru pagi ini. Mari penuhi hati dan pikiran kita dengan membangun sukacita dan syukur. Hari ini Jumat, kita memasuki hari ke-11 di bulan kedua tahun 2022 yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Kami naikkan doa kami ini di dalam kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan kekuatan kami. Terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kembali kami diberikan kemurahan-Mu untuk dapat menikmati sehari lagi anugerah-Mu hari ini bagi kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas kami, agar kami memperbaiki sikap, kata, dan perbuatan kami yang selalu mendukakan Engkau. Izinkan kami memperbaharui hidup kami dengan mencari wajah-Mu. Kami rindu akan kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan bagi kami sepanjang semalam tadi dan hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam memahami firman Tuhan dan melakukannya dengan segala kekuatan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Perikop firman yang akan kita baca dan kita dengarkan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang telah bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah Bapa yang menghidupkan. Orang Jawa bilang, urip iku saumpama mampir ngombe. Hanya sementara. Pada waktunya akan meninggal. Maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Pada ayat yang ke-17 tadi. Hidup dalam ketakutan itu maksudnya kita menyadari akan Allah yang memberi hidup. Dia Allah yang besar, maha mulia, maha kuasa, karena Dialah hakim yang adil.
Ibu bapak, hidup, rezeki, jodoh, dan anak diyakini sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Betul ya? Lalu sebetulnya apa sih yang sedang diributkan dan malah kadang ditakutkan? Saudaraku, kalau kita menikmati kesenangan hidup, bahkan mungkin kemewahan, maka kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Tanpa sadar kita berharap, mendah neo, kalau kita hidup 1000 tahun lagi. Namun sebaliknya, kalau kita sedang mengalami kesusahan dalam bentuk apapun, sakit penyakit, krisis ekonomi dan lain-lain, maka sering berpikir, mati mungkin lebih baik untuk kita. Ibu bapak, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dan sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Namun kita dipahamkan dengan pengajaran yang baik dari Paulus dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentu hal ini akan mendasari kehidupan Kristiani kita. Kita tidak memperhitungkan situasi dan kondisi hidup saat ini. Mengapa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga yang ada adalah hidup sukacita. Entah kita sedang susah, entah kita berbahagia. Jika kita masih diberi hidup, berarti hidup ini berguna. Maka capailah hidup yang aktif dan dinamis. Bagaimana kita menghidupi hidup ini untuk melayani dan memberi kepada sesama, terlebih pada keluarga kita, juga sanak saudara dan teman-teman sesama kita. Untuk melakukan semuanya itu, Paulus juga mengajarkan sikap bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Senyum kita, tertawa kita, gairah hidup kita, walaupun dalam himpitan kesulitan atau dalam sakit sekalipun. Doa kita kepada Tuhan yang tiada putusnya bagi siapapun mereka di mana kita berinteraksi, tentu baik bagi diri kita maupun menguatkan bagi siapapun juga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan dan mengasihinya tentunya. Karena Kristus, kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Allah. Yang penting adalah apakah kasih karunia Yesus mengarahkan nama masing-masing kita tercatat di sorga. Karena Lukas menekankan hal itu. Namun demikianlah, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kapan dicatat? Seketika kita percaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ingatlah ketika bersabda, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, darah Kristus yang mahal,
yang tidak bercacat dan tak bernoda. Oleh Kristuslah kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu, pengharapanmu hanya tertuju kepada Allah, karena Dia Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Adil bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah lah Bapa yang menghidupkan, sehingga sejatinya tidak ada kematian itu. Yang ada adalah fase mati di dalam kehidupan manusia kita. Sama seperti Yesus ada fase kematian yang harus dialaminya selama 3 hari. Kemudian bangkit dan sejatinya tetap hidup dalam kekekalan. Bagi kita yang menghidupkan, puji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita hampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang menghidupkan, Bapa yang kaya dengan rahmat, puji syukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Bimbinglah kami masuk dalam rancangan-Mu, agar kami tak tersesat dalam menjalani hari-hari hidup kami. Agar kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia dalam kata dan perbuatan. Tuntun dan sertai aktivitas pada pagi hari ini, agar semua yang kami rancang, kami laksanakan, bukan hanya keinginan kami, namun kehendak Tuhan saja yang jadi. Mohon kesehatan bagi kami seluruh warga GKJ Karangbendo di tengah pandemi yang tak berujung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan shalom.